Saya ingin nanyakan Ustadz masalah tauhid af'al. Di situ kan katanya baik pada bentuk rupa, hakikatnya seperti iman dan takwa. Jadi yang kita pandang itu baik dan rupanya juga baik, hakikatnya juga baik. Isi hakikatnya iman dan taat katanya. Jelek pada bentuk rupanya, namun baik pada pengertian isinya, seperti kufur dan maksiat. Katanya kufur dan maksiat ini bentuknya yang jelek, tapi secara hakikatnya itu baik katanya. Karena ada ketentuan hukum syara yang mengatakan demikian. Maksudnya apa ini? Pada pengertian isi hakikat, karena hal ini adalah suatu ketentuan dan perbuatan daripada Allah yang maha baik. Jadi kayak mana itu af'al itu sebenarnya? Sebenarnya yang dibaca Ustadz itu tak ada lagi pertanyaannya kan. Paham dan mengertinya kita. Tauhid af'al. Iya, maksudnya tauhid af'al, asal makna tauhid itu kan mengesakan. Kalau af'al itu jamak taksir daripada fikrun. Af'al itu jamak beberapa perbuatan. Jadi kita esakan beberapa perbuatan Allah. Artinya semua perbuatan Allah itu harus diesakan. Baik yang baik, dia yang bagus, atau baik yang buruk diesakan. Lalu kalau perbuatan Allah, adakah kira-kira yang buruk? Perbuatan Allah? Ya, tentu tidak kan. Mana mungkin kita bilang perbuatan Allah yang buruk? Iya itu maksudnya. Makanya baik semua. Jadi tukang kursi saja pun kita bilang yang jelek lah kebuatanmu berkursi, maka kita akan dilempar dengan kursinya. Apanya kau katanya. Jadi begitu pun Allah, semua yang dilakukan Allah itu pasti itulah yang terbaik. Maka kita wajib sangka baik kepada Allah, nggak boleh sangka buruk. Karena baik pasti menurut Allah. Makanya baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ayat Al-Quran kan? Iya. Nah itulah. Lalu kenapa kita katakan buruk? Iya. Itu buruk secara zohiriyah saja. Artinya hanya sebatas kulit saja, tidak sampai ke dalam. Boleh kita katakan buruk, tapi jangan sampai ikut batin. Gitu. Ya. Boleh kita katakan seorang itu karena jahat perangannya, setannya kau, boleh. Tapi hanya sebatas bahasa, dalam batin jangan ikut. Itu namanya zohiriyah. Hanya sebatas kulit saja, di luar saja. Boleh buah-buahan itu luarnya busuk, dalamnya nggak busuk. Boleh, nggak apa-apa kan? Pisang itu luarnya sudah hitam-hitam, busuk. Begitu dikupas, nggak busuk, nggak apa-apa kan? Itu artinya kita bilanglah busuk pisang tuh. Tetapi dikupas, cantik dalamnya. Karena kita lihat di luarnya busuk pula. Busuknya rambutan tuh katanya kan, karena memang lihat hitam. Begitu dikupas, cantik dia. Nah, itu hanya sebatas bahasa saja Ustaz, nggak sampai ke dalam. Artinya di dalam tetap baik, gitu loh. Kita yakinilah misalnya orang jahat, orang maaf cakapnya jahat lah kita bilang ya, dalam jahat apapun itu dia. Berarti posisi kita mengatakan kok nggak benar gitu kan, secara johir tadi kan, nggak benar. Tetapi batin kita mungkin harus berkata bahwa itu memang nggak mungkin terjadi kalau nggak Allah yang berkehendak gitu. Kita sadar gitu, dan tahu segala sesuatunya di persada bumi ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat harus ditanggapi dengan mata batin bahwa itu dari Allah. Kalau dari Allah itu tadi pasti baik. Jadi kalaupun kita bilang dia buruk, batin kita tetap saja sadar dan tahu itu dari Allah. Kalau dari Allah pastilah baik. Pertanyaannya begini Ustaz, biar Ustaz nggak pusing. Iya. Kenapa Allah jadikan baik dan buruk? Itu seharusnya kan jelas dia. Aja bikin pusing tuh. Iya. Kalau dari Allah semuanya baik semua, kenapa? Atau buruk semua, kenapa? Di sinilah Ustaz pentingnya rasa syukur tuh. Ustaz melihat yang kemungkaran, alhamdulillah Allah, tidak kau takdirkan aku seperti itu. Andai kata kau takdirkan aku seperti dia itu jahat, bagaimana aku hancurkan hidupku. Terus berterima kasih kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah. Allah lindungi kita daripada yang jahat, gitu. Kalau Nabi Musa alaihissalam dulu bertanya kepada Allah gini, ya Allah,
kenapa kau ciptakan manusia yang ke neraka, kau ciptakan ke surga, kau yang menciptakan, kau juga yang masukkan ke surga, kau yang menciptakan, kau juga yang masukkan ke neraka. Maka Allah nggak langsung jawab, Ustaz. Udah Nabi Musa, kau bercocok tanam aja lah, tanamlah padi itu, tanamlah padi. Setelah hasil, maka oleh Nabi Musa panenlah, panen dibersihkanlah. Tentu ya setelah dibersihkan, yang dibawa pulang yang berisi, yang tak dibawa pulang tinggal. Lalu Allah menurunkan wahyu lagi, Nabi Musa, ya kenapa sebagian kau bawa, sebagian tidak? Yang ku bawa ini pulang yang bagus-bagusnya, begitupun yang bagus-bagusnya masuk surga, yang tak bagusnya masuk neraka. Artinya itu Ustaz, kalau kita lihat ke sana, kita pun sangat-sangat syukur, luar biasa syukurnya. Kenapa? Karena Allah tunjuk kita jalan yang baik. Seandainya Allah pengkolkan kejadian orang buruk, duduk di warung tuak misalnya, pezina, perampok, Allah kuasa, mampu Allah. Tapi ternyata enggak. Kau Luqman, mengaji aja kau. Kau orang bagus aja kau. Allah takdirkanlah jadi bagus. Nah, yang enggak bagus, udah, dia saja, kau yang bagus. Itu dari Allah, bukan dari kita, bukan dari pikiran kita. Allah Maha tahu, makanya tudil lumayasa wa dimaysa kami itu. Allah sesatkan sesuatu yang ia kehendaki dan ia berikan petunjuk orang yang ia kehendaki. Allah yang memberikan petunjuk yang kepada orang yang ia kehendaki dan Allah juga yang menyesatkan. Makanya baik buruk datang dari Allah. Berarti tak bolehlah kita berprasangka sama manusia pada saat ini misalnya dia buruk. Gak boleh Ustaz. Kita nggak tahu di balik apa itu semua. Bisa jadi rahasia Allah. Orang yang jahat bisa jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa. Orang yang soleh bisa jalan untuk menjauhkan diri dari Allah. Bisa. Kalau orang soleh kayak mana menjauhkan diri dari Allah? Dia merasa bangga karena solehnya dia. Merasa bangga, merasa sombong. Udah jauh dari Allah. Tapi orang yang berdosa tadi merasa kecil, dia baca banyak dosa kepada Allah. Sehingga dia taubat betul-betul. Tak ada lagi harga dirinya, perasaannya kan. Terus taubat karena banyak dosanya. Menjadi dekat kepada Allah. Bahkan ada hadis pula menyatakan, orang yang ahli maksiat tapi selalu mengharap rahmat Allah, lebih dekat dibandingkan ahli taat ke Allah tapi tidak pala mengharapkan rahmat dari Allah. Kadang-kadang orang yang soleh masih seperti itu karena dia merasa bangga, sudah soleh, dia sudah puasa, baca Al-Quran, habis segala macam, sudah merasa apa dia kan, merasa dekat ke Allah. Jauh yang jauhannya itu. Nah itulah. Jadi orang taat bisa saja jauh dari Allah. Orang yang maksiat, ahli maksiat bisa saja dekat kepada Allah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam dulu kan ada, Ustaz. Di suatu kampung tuh, ini karena kita belajar tauhid, maka ada kaitan ke sana, rahasia kan gitu. Setelah meninggal bapak tuh, di dalam kitab Usfriyah, dibuang orang ke tong sampah. Bayangkan tuh, saking jahatnya, dibuang ke tong sampah. Lalu turun wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, si Polan meninggal di kampung ini, dibuang orang ke tong sampah. Cari itu dan selesaikan pada kebayanya. Solatkan dia. Itu kekasihku, kata Allah. Tanya orang. Dapat alamatnya. Di mana maitnya? Itu tong sampah, kata orang tuh. Kenapa dibuang ke tong sampah? Yang jahatan itu Nabi Musa, kata orang tuh. Berzina, mau rampok, segala macam bilang itu. Nabi Musa ragu. Apa iya? Udah banyak saksi ini bang orang buruk. Nabi Musa ragu. Macam mana ini ya Allah? Kata orang tuh begini. Udah, kata Allah. Itu kekasihku. Salatkan, taubat. Salatkan, mandikan. Nah itulah. Artinya apa? Di balik keburukan itu kita nggak tahu rahasianya, Ustaz. Kadang-kadang buruk, tapi bagus isinya. Macam tadi aku bilang tuh, rambutan nampaknya hitam. Ini busuk ini. Begitu dibuka yang catian kawan. Manusia pun bisa seperti itu. Batinnya bersih. Luarnya aja nampak. Pura-pura buruk, pura-pura jahat. Banyak orang seperti Ustaz. Makanya kalau kita jumpa sama orang, siapapun dia, jangan pernah hina. Jangan-jangan dia kasih Allah. Nandai orang yang dia sebenarnya bersyariat, cuman nggak nampak. Wallahu a'lam, itu nggak tahu. Karena itu rahasia juga Ustaz. Makanya ada bahasa layang riful waliya illal waliyu. Tidak ada yang mengetahui akan wali kecuali wali. Ya. Iya benar. Begitu juga la ya'rifullah illallahu. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah.
berarti kita Allah yang memperkenalkan Iya, dirinya kepada kita. iya. Dan dari bahasa tadi tidak ada yang bisa kenal kecuali Allah. Iya. Gitu. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah. Iya, kecuali Allah. Berarti Makanya Allah, ada bahasa Arab turab ibu Rabbi. Aku adalah Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi kalau misalnya kita belajar seperti ini atau guru yang lain, kita berharap guru kita mengenalkan nggak dapat. Nggak dapat. itu kan jawabannya Nggak dapat. berarti. Kita tetap berharap rahmat dari Allah. Lalu kalaupun kita masih kalau kita masih merasa kita yang melihat nggak dapat, Ustaz. Kita masih merasa kita berkata-kata nggak dapat. Kita masih merasa kita yang mendengar nggak dapat. Kita fokus la haula wala quwata illa billah. Hanya semuanya Allah. Allah yang bermain semuanya, Allah yang berbuat. Itulah nanti bisa tembus dia. Allah kasih nanti ilham tuh bisa jadi Allah kasih nikmat yang luar biasa. Musahadah kita nampak dia, Ustaz. Tengoknya kelapa nggak nambah lagi kelapa. Karena kelapa hanya zohir saja, penampakan saja secara zohiriahnya atau apa namanya syariatnya, hakikatnya bukan. Iya. Jadi kita bagaimanalah kalau kita supaya kita itu tidak berprasangka, kan kita tidak boleh berprasangka buruk sama orang, kan gitu kan. Bagaimana menepisnya itu gitu, menghindarkannya gitu, karena kita kan pingin sekali gitu kan, kita itu apa ya, dekat dengan Allah gitu kan. Nah, jadi pandangan batin kita itu dekat gitu. Jadi yang kita lihat itu semua perbuatan Allah gitu kan. Jadi tidak ada kita menghina orang, nggak ada kita merendahkan orang. Bagaimana caranya gitu? Caranya ilmu ma'rifat itu juga. Ilmu juga, Ustaz. Kalau kita sudah betul-betul paham dan mengerti itu dari Allah, kita nggak sanggup, Ustaz. Kita nggak sanggup menghina orang yang buruk. Karena yang kita lihat bukan dianya. Tapi yang kita lihat itu langsung ke dalam. Siapakah yang berbuat itu? Dia kan itu bayangan dianya. Wayang saja dianya. Siapa yang dibalik itu? Tentu dibalik itu adalah yang Maha Kuasa. Kita nggak sanggup, Ustaz. Sanggupkah kita menghina perbuatan Allah? Secara secara zohiriahnya dulu kan, secara jelasnya. Sanggupkah Ustaz menghina perbuatan Allah? Kan kita nggak sanggup. Tentu kita diam. Paling-paling kita bersyukur, alhamdulillah Allah, tak kau ciptakan aku seperti itu. Paling gitulah. Makanya Allah, kalau Rasulullah melihat sesuatu apapun, dia tetap awalnya alhamdulillah. Baik dia melihat sesuatu yang ia hendak, sesuatu yang ia sukai, atau ia melihat sesuatu yang tak ia sukai. Kalau ia melihat sesuatu yang ia sukai, apa katanya? Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Kalau ia melihat sesuatu yang tak ia sukai, apa katanya? Alhamdulillahilladzi Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Pangkalnya tetap alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji tetap milik Allah. Ujungnya aja beda. Rabbi inni a'udzubika min hali ahli nar. Tapi awalnya itu tetap Alhamdulillah. Itu yang kita garis bawahi. Artinya melihat kemungkaran pun bukan pelecehan yang timbul, bukan penghinaan yang timbul, itu maksud saya. Tapi kalau secara syariat boleh saja, tapi jangan masuk ke batin. Nah, itu tadi luarnya saja buruk. Kalau misalnya misalnya itu kan kita kelanjur misalnya, tapi kalau bisa memang pula mana satu yang bagus lah pula kan. Itu kan kalau sudah kelewatan namanya? Dosis ya kan? Iya, udah lewatan lagi. penyebab ulama-ulama itu tak sama orangnya, tak mau menghina ya. Iya. Mereka itu tak menghina karena itu melihat semuanya makhluk Allah. Kemudian yang baik itu pun karunia Allah. Yang buruk itu pun memang Allah takdirkan. Berarti hidup ini nggak repot lagi. Nggak repot. Maka ulama itu pun mereka itu sebenarnya lebih khawatir, Ustaz. Lebih khawatir, makanya selalu mereka takut menangis itu. Mereka takut jika kalau nanti mereka dilencengkan, tak lagi taat. Tadinya mereka taat, bagus, tak tahu besoknya nggak taat lagi. Nah itu mereka takut, karena siapa tahu di hari esok, ada yang tahu. Wa mata dari nafsu
maza taksibu godak. Tidak ada seorang diri pun yang tahu apa yang besok ia lakukan. Tidak ada. Paling kita punya rencana, itu rencana saja. Itulah secara syariah tadi, rencana ada memang. Tapi yang memutuskan Allah. Mana pernah kita berpikir usahanya datang ke majelis ini?